inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari ini mereka bersenang-senang dalam kesibukannya. Ini ada yang mengatakan bahwa ucapan ini disampaikan kepada penduduk neraka. Kenapa? Supaya membuat mereka merasa lebih tersiksa. Kan orang-orang yang ada di neraka dalam keadaan bersedih, merasakan bagaimana pedihnya azab neraka, tiba-tiba kemudian diucapkan kepada mereka, itu penduduk surga itu mereka lagi bersenang-senang. Tentunya yang mereka alami adalah semakin sedih, semakin menderita, semakin menyesal apa yang telah mereka perbuat dulu. Karena memang mereka dimasukkan ke dalam neraka adalah untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk surga itu bahasa di sini fi syughulin fakihun. Fi syughul artinya dalam kesibukan. Fakihun bersenang-senang. Di sini kata mufassir, kalau kita lihat susunan kalimat daripada ayat-ayat ini bentuk jumlah ismiyah. Fungsinya ini ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kondisi keadaan seperti itu, menikmati seperti itu berjalan terus setiap saat, tidak ada hentinya, terus menerus. Fi syughulin fakihun, apalagi bahasa di sini fi syughul, dalam kesibukan, fakihun bersenang-senang. Artinya memang mereka di dalam kehidupan surga itu bersenang-senang saja. Nggak ada hal-hal lain yang mengganggu mereka, nggak ada yang membuat mereka merasa terusik, nggak ada yang membuat mereka merasa punya tanda tanya kepada orang lain, membuat mereka curiga, nggak ada, membuat buruk sangka, nggak ada, membuat mereka sibuk membahas keburukan orang lain sehingga membuat mereka kemudian terpengaruh menjadi sedih, nggak ada, merasa dengki, iri, bahkan cemburu pun tidak ada. Rasa cemburu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jiwa mereka. Sehingga yang mereka rasakan setiap hari hanya kesenangan. Tidak ada yang lain, hanya kesenangan. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, fi syughulin fakihun. Tentunya ayat ini sudah kita hafal bersama-sama ya. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk-penduduk surga, penghuni-penghuni surga pada hari ini mereka bersenang-senang dalam kesibukan. Insyaallah luar biasa ya. Jadi makanya ini menegaskan dalam banyak ayat ya, termasuk di dalam surah An-Naba ya, yang menjelaskan bahwa di dalam surga la yasma'una fiha lagwa, bahwa di dalam surga ini mereka nggak ada mendengarkan kata-kata yang sia-sia. Bahkan demikian juga kidzaba, kata-kata dusta, nggak ada. Semuanya kalaupun ada kata-kata, maka kata-kata yang didengarkan adalah kata-kata yang menyenangkan, ucapan yang menyenangkan, suara yang membuat mereka senang. Ada makanan tentunya yang nikmat, yang lezat. Tidak ada makanan yang membuat mereka merasa merasa tidak nyaman, merasa tidak senang. Semuanya adalah kenikmatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, mereka wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Jadi di antara bentuk atau gambaran kesenangan mereka adalah mereka dan pasangan-pasangan mereka fi zilal, di bawah naungan, 'alal araik ini jamak dari arikah, yang artinya adalah dipan ataupun sofa. Biasanya kan kalau arikah ini kalau di kalangan orang Arab, para jamaah sekalian, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, itu merupakan sebuah tempat yang nyaman atau simbol kenyamanan di dalam rumah. Jadi kalau seorang sudah punya arikah ya, sofa ataupun dipan, itu menunjukkan bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang senang, santai, tenang, yang nggak ada beban hidup. Jadi duduk di situ kok santai, senang. Jadi ini juga
sekaligus menggambarkan betapa penduduk surga itu merasakan kenyamanan yang luar biasa. Muttaqiun, mereka bersandar di situ. Dan di sini katakan Allah SWT, wa azwajuhum, pasangan-pasangan mereka, artinya keluarga-keluarga mereka juga, istri mereka, jadi masuk ke dalam surga, mereka bertemu di dalam surga, jadi tidak ada perpisahan di antara mereka. Ini terutama tentunya yang istri-istri yang solehah. Jadi istrinya masuk surga, suami masuk surga, mereka bertemu dalam kebahagiaan, bertemu lagi di dalam surga. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa hum wa azwajuhum, azwaj di sini seperti halnya min syaklihi azwaj dalam ayat yang lain. Yang artinya adalah bentuk yang semisal. Maksudnya apa? Hum wa azwajuhum, mereka dengan orang-orang yang semisal dengan mereka, yang mengikuti mereka dengan kesolehan, maka juga mempunyai nasib yang sama, yaitu berupa kebaikan, akan masuk surga. Tetapi para ulama, termasuk ulama tafsir ini, lebih banyak condong pada pendapat yang pertama tadi, bahwa yang dimaksud di sini adalah para pasangan-pasangan. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menjelaskan lagi tentang gambaran penduduk surga ini. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga, fakihah, buah-buahan, wa lahum ma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Jadi makna yad'un di sini ada dua, para jamaah sekalian. Yad'un artinya minta, sama seperti kita berdoa, dari kata da'a yad'u, meminta. Kan doa itu artinya kan permintaan. Jadi apapun yang kita minta dalam surga, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada makna yang lain, yaitu at-tamanni. Yaitu apa? Harapkan, yang diinginkan. Jadi apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan, tiba-tiba datang. Maka makna yang kedua ini tentunya ini lebih menggambarkan kemudahan lagi, ya. Jadi apa yang kita minta, bukan hanya sekedar diminta. Kalau minta kan mungkin kita dalam bayangan kita masih ada permintaan secara lisan gitu kan, ada request. Tapi kalau tamanni di sini itu harapan, keinginan. Jadi hanya dengan memunculkan keinginan, keluarnya keinginan dari dalam diri kita, maka tiba-tiba sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menggambarkan kemudahan yang luar biasa di dalam surga. Nah, jadi kalau di sini tadi katakan fakihah, buah-buahan apa yang paling kita nikmati, yang paling kita sukai? Durian. Durian montong. Durian montong. Saya sangat suka sekali durian montong. Atau durian Thailand, meskipun harganya ratusan ribu, atau mungkin ada yang jutaan rupiah per kilo, tapi karena sukanya, senangnya sama durian tersebut, dibeli, nggak apa-apa, habis uang. Ada orang sampai segitunya. Di surga nggak usah ngeluarin uang sebanyak itu, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahkan duriannya juga berbeda dengan durian Thailand yang kita harapkan. Bedanya bukan karena beda rasa, beda apa, tapi bedanya kualitasnya jauh di atas yang kita harapkan. Sehingga tentunya saking jauhnya di atas standar yang kita harapkan, tidak bisa digambarkan oleh lisan, bahkan oleh bayangan kita sendiri tidak bisa. Nah, itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka oleh karena itu, bagaimanapun kita menggambarkan kenikmatan tersebut, maka dalam gambaran kita itu masih belum ada apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan akhirat nantinya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam. Jadi ini salam artinya apa nih salam? Selamat. Di sini ada yang mengatakan di antara para ulama, salamun yuqalu lahum qawlan min jihati rabbil alamin. Ucapan selamat dikatakan kepada mereka.
dari Tuhan yang Maha Pengasih. Wal ma'na, dan maknanya annallaha ta'ala yusallimu alaihi biwasitatil malaikah au bi ghairi wasitah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka dengan perantaraan malaikat ataupun tanpa perantaraan malaikat. Sebagai apa? Bentuk kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, dan inilah puncak daripada keinginan, kesenangan daripada orang-orang yang beriman di dalam surga. Salam, selamat. Para jemaah sekalian, coba seandainya di sini ya, tiba-tiba saat ini kita dalam lingkaran majelis seperti ini, ada seorang ulama besar yang kita sangat kenal, misalkan Syekh Al-Habib Umar Al-Hafiz. Beliau tiba-tiba menyampaikan salam. Datang seorang muridnya ke sini, murid dari beliau, dan menyampaikan, Pak Haji Aiman ada kirim salam dari Habib Umar Al-Hafiz. Gimana perasaan kita itu? Ini masih dari seorang ulama manusia ya. Senangnya luar biasa. Seorang Habib yang sangat saya cintai karena kesolehannya, yang sangat saya senangi karena keluasan ilmunya, karena akhlak yang luar biasa, tiba-tiba mengucapkan salam kepada saya. Padahal selama ini saya sudah menginginkan bertemu dengan beliau, tapi susahnya minta ampun. Tiba-tiba beliau datang, utusan beliau datang mengucapkan salam kepada saya. Gimana perasaan kita? Luar biasa ya Pak. Ini apalagi dari Allah yang menyampaikan salam, menitipkan salam lewat malaikat. Salam qaulan mir rabbir rahim. Selamat sebagai ucapan daripada Allah yang Maha Penyayang. Jadi dari satu sisi ada ulama yang berpendapat itu ucapan salam dalam ayat ini itu melalui perantaraan malaikat. Tetapi ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ucapan salam tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ahlul jannati fi na'imihim idza sata'alahum nur. Ketika penduduk surga dalam kesibukan mereka menikmati kenikmatan surga, tiba-tiba memancarlah kepada mereka nur. Farafa'u ru'usahum, mereka pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka melihat cahaya tersebut. Fa idza Rabb ta'ala qad asyrafa 'alaihim min fawqihim, tiba-tiba ternyata Allah Tuhan semesta ini memancarkan cahayanya, sinarnya dari atas mereka. Lalu faqala lahum, Allah pun berfirman kepada mereka penduduk surga ini, assalamu alaikum ya ahlal jannah. Selamat, kesejahteraan, kedamaian untuk kalian wahai penduduk surga. Fadzalika qauluhu, maka itulah firman Allah taala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Qala fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaih, maka Allah pun memperhatikan mereka, memandang mereka. Sementara itu di sisi lain wa yanzuruna ilaih, manusia pun melihat Allah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'imi madamu yanzuruna ilaih, maka mereka pun tidak memandangkan, tidak mengalihkan pandangan mereka ke hal yang lain selagi mereka masih melihat Allah. Jadi mata mereka tidak memandang yang lain lagi para jamaah sekalian. Kenapa? Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa luapan kebahagiaan memandang Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal lain tidak terpikirkan lagi. Selama masih melihat Allah, terpukau luar biasa. Manusia saja para jamaah sekalian, manusia yang sangat kita senangi, Masya Allah, seandainya Rasulullah SAW kita melihat beliau
manusia, makhluk yang sangat-sangat kita cintai, hadir bersama kita dalam waktu 1 menit saja, barangkali kita tidak bisa memalingkan wajah dari beliau. Rasulullah, makhluk Allah, apalagi Allah pencipta manusia yang sangat mulia ini. Nah, itulah para jamaah sekalian. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa puncak kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga adalah memandang Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sebagaimana dalam ayat yang lain, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ada yang mengatakan manusia tidak bisa melihat Allah, katanya. Dengan dalil Nabi Musa saja tidak sanggup untuk melihat Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kira-kira bagaimana kita menjawabnya? Sementara ada dalam hadis ini dan juga ayat yang tadi dikatakan manusia akan melihat Allah. Nah, ini yang mengatakan manusia tidak sanggup melihat Allah itu kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dulu jaya-jayanya di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, terutama pada pemerintahan anaknya Harun ar-Rasyid Al-Ma'mun. Jadi di masa itu ini orang-orang Mu'tazilah itu mengendalikan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan ini dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan, akidah. Jadi mereka memaksakan orang supaya ikut Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan manusia tidak sanggup melihat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kata kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, oke, manusia tidak bisa melihat Allah di dunia, tetapi manusia bisa melihat Allah di akhirat, yaitu di surga. Jadi itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara khusus dan juga seluruh orang yang beriman mulai dari zaman dahulu sampai akhirat yang masuk surga. Karena kalau ayat yang berkenaan dengan Nabi Musa itu kan kejadiannya di dunia. Kamu tidak akan sanggup melihatku, kata Allah. Innaka lan tarani. Kamu tidak sanggup melihatku, kata Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat sebuah bukit, lalu Allah menampakkan nurnya ya kepada bukit tersebut, maka bukit tersebut hancur. Itu di dunia, karena fisik kita di dunia ini tidak sanggup untuk menerima pancaran nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat bentuk kita yang sekarang, fisik kita yang sekarang sudah berubah. Maka Allah berkehendak, Maha berkuasa untuk supaya fisik kita ini nanti di akhirat sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melihat Allah hatta yahtajiba anhum, sehingga Allah pun terhijab. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim wa fi diyarihim. Nah, di sini setelah terhijab lagi pandangan mata kita kepada Allah, maka nur Allah, cahaya Allah tetap bersama penduduk surga. Demikian juga halnya berkahnya tetap bersama mereka di diyar mereka, di negeri mereka, itu di surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, seorang ulama tafsir yang bernama Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah mengatakan bahwa, berpendapat bahwa ayat ini tusyiru ila anna ashabal jannati laysu fi ta'ab. Ayat ini mengisyaratkan bahwa, maksudnya ayat-ayat yang sebelumnya juga mengisyaratkan bahwa penduduk surga mereka tidak pernah merasakan laysu fi ta'ab. Mereka tidak pernah merasakan lelah, nggak ada capeknya di dalam surga tersebut. Kama tusyiru ila wahdatihim wa ila husnil makan. Ini juga mengisyaratkan kepada apa? Kesatuan mereka. Mereka bisa bertemu di saat di surga kembali nantinya, bersatu di sana. Wa ila i'ta'ihim kullama yahtajunahu. Demikian juga hanya ayat-ayat tadi mengisyaratkan bahwa Allah akan memberikan kepada penduduk surga apapun yang mereka butuhkan. Wa ila taladzuzihim bin na'im wa ila talaqqihim li ajmali tahiyyah. Demikian juga halnya ayat ini mengisyaratkan bagaimana mereka
merasakan kenikmatan senang-senang yang luar biasa di dalam surga, dan mereka menerima ucapan selamat dengan ucapan yang sangat-sangat luar biasa indah. Hadza huwal mu'min, halul mu'minin. Inilah keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga. Nah, sebagaimana lazimnya ayat ketika membicarakan tentang kenikmatan orang-orang beriman, maka di sisi lain juga biasanya menyinggung bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar. Ini adalah bagian daripada keseimbangan dalam Al-Quran. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang akan masuk neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, berpisahlah kalian, pisahkanlah diri kalian, wahai orang-orang pendosa. Memisahkan dari siapa? Dari orang-orang yang beriman, sekalipun itu keluarganya, kerabatnya. Jadi kalau dia orang yang pelaku dosa, sudah tercatat dalam ketentuan Allah karena dosa-dosanya yang sudah tidak terampuni, maka dia harus merasakan bagaimana azab neraka dulu. Maka dia harus berpisah dulu dari keluarganya. Kalau dia orang yang beriman, para jamaah sekalian, maka dia di neraka tersebut hanya sementara sampai dia dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Ibaratnya kalau ada besi tua ditemukan di dalam tanah, itu kan ada karatnya ya. Nah, untuk membersihkannya itu biasanya dipanasin dulu ya. Dipanasin, diketok-ketok pakai palu yang besar sampai nanti akhirnya bersih kembali ya. Diolah sedemikian rupa. Yang tadinya dia nilainya sangat rendah, harganya tidak seberapa, tapi kemudian setelah diolah kembali oleh ini ahli besi, maka dia pun menjadi benda yang sangat bernilai. Nah, ini juga orang beriman karena begitu banyak dosanya di dunia sehingga tidak diampuni, harus dimasukkan ke dalam neraka, maka dibersihkan dulu dalam neraka, lalu kemudian nanti setelah bersih dimasukkan ke dalam surga. Jadi untuk sementara waktu dia berpisah dulu dengan orang-orang yang dia cintai dulu, orang dan dengan kerabat-kerabatnya yang masuk surga. Sementara orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang musyrik, karena mereka tidak memenuhi persyaratan sedikit pun untuk masuk surga, maka mereka tentunya akan berpisah selama-lamanya dengan orang-orang yang beriman. Meskipun dulu di dunia misalkan mereka hidup berteman, bertetangga, tapi mereka harus tetap berpisah. Maka dikatakan kepada mereka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisahkanlah diri kalian, wahai orang-orang yang melakukan dosa, mujrimun, para pelaku dosa. Maka ucapan ini merupakan bentuk celaan kepada orang-orang penghuni neraka. Hal ini sebagaimana dalam ayat yang lain, wa yauma taqumus saa'atu yauma idzi yatafarraqun, dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, pada hari tersebut, pada saat tersebut, orang-orang penduduk neraka itu mereka itu terpisah-pisah ya dari orang-orang yang lain. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudati yuhbarun. Maka adapun orang-orang beriman yang beramal soleh, mereka tentu akan berada dalam taman-taman, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu ditambahkan lagi kepada mereka, alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Bukankah sudah kujanjikan kepada kalian, sudah ku berikan pesan kepada kalian, wahai bani Adam, wahai manusia, agar janganlah kalian menyembah syaitan. Artinya menuruti kemauan syaitan, mentaatinya. Itu maksud daripada ibadatus syaitan di sini, menyembah syaitan. Nah, oleh karena itu larangan di sini berarti jangan menuruti syaitan. Bukankah sudah kujanjikan kepada kalian, bukankah sudah kupesan kepada kalian supaya janganlah kalian menuruti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Lalu Allah menjelaskan, wa ani buduni. Dulu yang diperintahkan kepada manusia adalah wa ani buduni, sembahlah aku.
Itu kata Allah. Sembahlah Allah, maksudnya taatilah Allah, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah, hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, ini ucapan ini juga semakin membuat mereka sedih nih para jemaah. Semakin menderita. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sekelompok besar di antara kalian, yaitu kaum-kaum terdahulu, dan tentunya juga di zaman yang sejaman dengan kita. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kalian belum berpikir, belum memikirkan itu, enggak mengambilnya sebagai pelajaran? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Kalau tadi orang-orang beriman ucapan selamat, ya, dipersilahkan untuk menikmati kenikmatan surga. Tapi penduduk neraka, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalam neraka jahanam pada hari ini akibat daripada apa yang kalian ingkari, yaitu di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik, petunjuk kepada kita supaya senantiasa menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada